Selamat pagi, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya, marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Selasa 6 Mei 2025, pekan ketiga Paskah. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Mada. Ini sungguh hari Tuhan, hari penuh kesukaan. Dosa kita dibersihkan oleh darah suci Tuhan. Oh, betapa mengagumkan bahwasanya cinta Tuhan
berhasil meniadakan ketakutan yang menekan. Oh, betapa menakjubkan bahwasanya kematian berhasil mengembalikan hidup yang tak terkalahkan. Terpujilah Kristus Tuhan, Kau kalahkan kematian. Engkau dibangkitkan Bapa dengan kekuatan Roh-Nya. Amin. Pendarasan Mazmur. Bila Allah bangkit, para lawannya melarikan diri dari hadapannya. Haleluya. Mazmur 67. Tuhan masuk dengan jaya. Kristus naik ke surga sambil membawa tawanan. Ia memberikan ganjaran kepada manusia. Bila Allah bangkit, tercerai-berailah musuhnya. Para lawannya melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap menghilang mereka terusir. Seperti lilin meleleh di depan api. Orang jahat binasa di hadapan Allah. Tetapi orang jujur akan bersukacita. Mereka meria-ria di hadapan Allah dan bersorak-sorai dengan gembira. Bernyanyilah hai para dewa, bermazmurlah hai langit. Siapkanlah jalan bagi Allah yang mengendarai awan. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bergembiralah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberikan tempat tinggal kepada bangsanya yang merantau. Ia membebaskan para tawanan dengan iringan bunyi-bunyian. Tetapi para pembangkang dikubur di alam maut. Ya Allah, tatkala Engkau maju di depan umat-Mu, tatkala Engkau melintasi padang belantara, bergoncanglah bumi dan langit mencurahkan hujan. Di hadapan wajah Tuhan Allah Sinai. Di hadapan wajah Tuhan Allah Israel. Curahkanlah hujan-Mu yang melimpah ya Allah.
Suburkanlah tanah pusakamu yang kersah. Uruslah keluargamu yang diam di sana. Peliharalah para penduduknya dengan hujan-Mu, ya Allah. Ya Tuhanku, utuslah firman-Mu dalam deru guntur, supaya gugusan bintang membuka pintu hujan dengan gembira. Hendaknya para panglima gugusan bintang membungkukkan diri untuk menurunkan hujan, sehingga padang rumput di negeri menikmati berkat-Nya. Hendaknya mereka mengosongkan waduk hujan, sehingga padang rumput di negeri menikmati berkat-Nya. Hendaknya mereka mengosongkan waduk hujan, menyirami padang di antara kawanan domba. Matahari berkilau-kilauan bagaikan merpati yang bersayapkan perak dan emas. Ketika Allah yang Maha Kuasa menyelubungi panglima bintang dengan awan, turunlah salju di atas gunung Salmon. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bila Allah bangkit, para lawannya melarikan diri dari hadapannya. Haleluya. Allah sendiri yang menyelamatkan kita, sebab berkat Tuhanlah kita lolos dari maut. Haleluya. O gunung agung, gunung besar, o gunung yang berpuncak banyak, gunung besar. Hai gunung yang berpuncak banyak, mengapa engkau cemburu? Mengapa cemburu kepada gunung yang dipilih Allah sebagai istananya? Gunung Sinai yang didiami Tuhan untuk selama-lamanya. Pawai kereta Allah puluhan ribu jumlahnya, ditumpangi beribu-ribu pemana. Ketika Tuhan datang menjadikan Sinai tempatnya yang kudus. Ya Tuhan, Engkau mendaki puncak gunung sampai membawa tawanan. Engkau menerima persembahan dari mereka. Tetapi bala tentara Firaun yang membangkang
dicampakkan ke alam maut oleh Tuhan Allah. Terpujilah Tuhan hari demi hari. Allah sendiri penyelamat kita telah mengambil beban perbudakan kita. Allah sendiri yang menyelamatkan kita. Sebab berkat Tuhanlah kita lolos dari maut. Sesungguhnya Allah telah meremukkan kepala musuhnya, memecah tengkorak mereka tatkala ia tampil dari surganya. Tuhan berfirman, aku telah melumpuhkan naga dan membungkam laut merah. Dengan demikian kakimu melangkah dalam lautan darah, dan mayat-mayat musuhmu dijilat anjing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allah sendiri yang menyelamatkan kita, sebab berkat Tuhanlah kita lolos dari maut. Haleluya. Hai raja-raja bumi, bernyanyilah. Hai segala dewata, pujilah Allah. Haleluya. Saksikanlah perarakan Allahku, perarakan rajaku dari tempatnya yang kudus. Para penyanyi di muka para pemerhati kecapi paling belakang. Di tengah gadis-gadis yang memukul rebana. Pujilah Allah dalam himpunan umat. Pujilah Tuhan dalam pertemuan bangsa Israel. Lihatlah Benyamin yang bungsu berjalan di depan. Pemuka-pemuka suku Yehuda berarak dalam dua baris. Demikian pula para pemuka suku Zebulon dan Naftali. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Kukuhkanlah kota yang telah kau bangun bagi kami. Ya Allah yang maha tinggi, Engkau bersemayam di Yerusalem. Raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hadirlah binatang-binatang itu, musuh dari Mesir. Binatang buas seperti kawanan banteng.
Mereka menginjak-injak bangsa-bangsa karena rakus akan perak. Mereka suka berperang dan memecah belah rakyat. Suruhlah saudagar-saudagar Mesir membawa beludru. Suruhlah Ethiopia segera membawa kekayaannya kepada Allah. Hai raja-raja bumi, bernyanyilah. Hai segala dewata, pujilah Allah. Lihatlah ia mengendarai langit dari sedia kala. Dengarlah ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Pujilah Allah Israel, Allah yang maha tinggi. Kekuasaannya aku mengatasi surga. Ia luhur melampaui kediamannya yang kudus. Sungguh dialah Allah Israel. Ia memberikan kemenangan dan kuasa. Hai umat, pujilah Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hai raja-raja bumi, bernyanyilah. Hai segala dewata, pujilah Allah. Haleluya. Bacaan dari kitab Wahyu bab 8 ayat 1 sampai 13. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi,
dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absinthus, dan sepertiga dari semua air menjadi absinthus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá, artikel ke-282. Paradoks. Kesucian lebih mudah dicapai daripada ilmu pengetahuan, tetapi lebih mudah menjadi orang terpelajar daripada menjadi orang kudus. Artikel ke-283. Hiburan. Engkau membutuhkan hiburan, dan engkau membuka matamu lebar-lebar untuk membiarkan masuk gambar-gambar dari segalanya, atau menutup mata karena kebicikanmu. Tutup matamu rapat-rapat, miliki kehidupan batin, dan engkau akan melihat keajaiban dari dunia yang lebih baik, dunia baru dengan segala warna dan perspektif yang tak terbayangkan sebelumnya, dan engkau akan mengenal Allah. Engkau akan mengakui kemalanganmu, dan engkau akan lebih menyerupai Allah dengan keilahian yang akan membuatmu lebih dekat dengan Allah Bapamu, dan oleh karena itu akan membuatmu menjadi saudara yang lebih baik bagi sesamamu. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita melambungkan Mada Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan, Dikau Bapa yang kekal. Seluruh bumi sujud padamu, para malaikat, serta segala isi surga bermada, kerubim dan serafim, tak kunjung putus memuji Dikau. Ku
Sebablah Tuhan Allah segala kuasa, langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kau dimuliakan kalangan para rasul, Kau diluhurkan rombongan para nabi. Engkau dipuji barisan para martir. Engkau dipuji gereja kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh Maha Kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula, penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya. Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami Kau jadi manusia, sudi dikandung Santa Perawan. Kuasa maut Kau kalahkan. Kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikaulah King yang akan datang. Maka kami mohon tolonglah hamba-Mu yang Kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu. Rajailah kami dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau. Kami memegahkan nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami, agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Limpahkanlah kasih setia-Mu kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya, kami tak kecewa selamanya.
hanya. Marilah berdoa. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru, hingga mereka boleh menikmati betapa manisnya berelasi denganmu. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sangat kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur yang saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang maha baik, Engkau membuka pintu kerajaan surga bagi orang yang lahir kembali dalam air dan Roh Kudus. Rahmat-Mu telah Kau berikan kepada kami, dan kami telah Kau bersihkan dari segala dosa. Semoga rahmat-Mu semakin berlimpah dalam hati kami, agar kami layak menikmati janji-Mu. Demi Yesus Kristus, pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di channel ini, sehingga kita dari berbagai tempat bisa dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi pada ibadat bacaan esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.